Orang yang menghina kita sesungguhnya sedang memperlihatkan kehinaan dirinya sendiri. Makin hebat seseorang menghina kita, makin hebat dia memamerkan kehinaan dirinya sendiri. Indonesia digemparkan oleh kelakuan Mbak Imong yang seolah menghina kakek Suhud. Dan buntut dari hal tersebut adalah terus menurunnya subscriber dari channel Mbak Imong. Seperti yang kita ketahui, channel tersebut menyajikan konten Mbak Im membantu banyak orang. Tapi terhadap kakek Suhud yang terjadi malah sebaliknya. Setelah beberapa hari terus dibicarakan banyak orang, akhirnya Mbak Imong minta maaf. Banyak yang bertanya apakah benar minta maaf. Bukannya beberapa hari lalu mengaku tidak menyesali apa yang dilakukan pada kakek Suhud? Di luar daripada itu, ada pesan moral terkait kejadian pada kakek Suhud. Hal ini disampaikan oleh beberapa ulama. Berikut penyampaian mereka. Kalau engkau menegur orang berdua, maka saat itu engkau sedang menasihati dia. Tapi ketika engkau menegur dia di depan orang ramai, maka sesungguhnya engkau sedang mempermalukan dia. Madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Berapa banyak orang yang compang-camping, gembel, ditolak di pintu-pintu, tapi kalau ngangkat tangan dikabulkan Allah. Dengarkan, siapa orang yang menolak orang yang minta-minta, maka 7 hari rumahnya tidak akan didatangi oleh malaikat. Kalau ada orang ngemis, orang minta-minta, kasih seadanya, nggak harus uang, nggak harus uang. Ada makanan kasih, nggak ada cuman ada air botol kasih, nggak ada. Walaupun dengan senyuman, minta maaf Pak, lain kali kesini kalau saya ada rezeki kembali Pak ya, insya Allah saya kasih. Jangan menolak orang yang minta-minta, walaupun hal yang remeh ataupun dengan ucapan minta maaf. Paham ya? Ucapan minta maaf. Jangan malu memberikan sesuap, walaupun sesuap. Luqma fi batnil ja'i khairun min bina'il jami. Kalau ada yang bertanya, bagaimana jika ada orang yang menghina kita? Ketahuilah, dihina itu tidak berbahaya. Sama sekali tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah kita bersikap hina atau kita yang menghina. Karena yang membahayakan kita adalah zolamtu nafsi. Kenapa kita sakit hati ketika dihina orang? Kita sakit hati karena kita ingin dihormati. Kita sakit hati karena kita belum jujur melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Seharusnya kita bersyukur ketika dihina orang. Mengapa? Satu, bukan kita yang menghina. Seperti kita kecopetan, kita harus bersyukur bukan kita yang punya takdir sebagai pencopet. Dan orang yang menghina kita sesungguhnya sedang memperlihatkan kehinaan dirinya sendiri. Makin hebat seseorang menghina kita, makin hebat dia memamerkan kehinaan dirinya sendiri. Lalu mengapa kita harus terluka ketika melihat seseorang yang memamerkan keburukannya sendiri? Dan kalau mau jujur, penghinaan orang kepada kita aslinya lebih sederhana dibanding dengan kehinaan kita yang sesungguhnya. Kita dihormati orang karena Allah menutupi aib dan dosa kita. Allah tahu siapa diri kita. Kita juga tahu. Kalau kita jujur, dengar saja penghinaan kepada kita. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehinaan kita yang tidak diketahui oleh orang yang menghina kita. Oleh karena itu syukurilah. Dengan kita dihina orang, kita dapat pelajaran. Pelajaran tentang akhlak buruk yang jangan kita tiru. Sebenarnya sederhana hidup itu.
kayak celaan. Kenapa nggak pada pengen dicela? Kita itu nggak akan bebas dari celaan. Ya bayangkan, Allah dicela oleh orang kafir, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela tuh, tabiin dicela, imam dicela. Ya antum siapa? Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabiin bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang nggak pengen dicela. Nih saya kasih rumus ya. Kalau antum dicela sama orang baik, berarti ada yang salah dalam diri kita. Tandanya perbaiki kesalahan itu. Celaan itu cuma dua. Atau yang kedua, antum dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau antum dicela oleh orang yang tidak baik, rumusnya antum sedang diakui oleh Allah berubah jadi orang baik. Pertahankan kebaikan itu rumus. Tidak usah marah. Kalau antum dicela oleh orang baik, berarti ada kesalahan, perbaiki. Kalau antum dicela oleh orang yang tidak baik, berarti diakui kebaikan antum melalui lisan orang yang tidak baik. Antum diakui baik, maka ketika itulah pertahankan kebaikan.